Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yaitu konsep fundamental keseimbangan statis dan vektor gaya. Nah, objek kajian kita hari ini adalah sebuah karya dari Sumatera Utara yaitu Rumah Adat Bolon. Ibu sudah menggambarnya di papan tulis dan anggap saja ini Rumah Adat Bolon. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki warisan budaya dan selalu menjaga warisan leluhurnya. Nah, salah satunya itu adalah budaya Batak Toba. Saya berharap energi dan semangat kalian pagi ini setinggi puncak atap rumah yang sangat tinggi, yang setinggi mungkin. Sebab materi hari ini tidak hanya tentang rumus, tetapi tentang warisan budaya dan kecerdasan dari nenek moyang yang terbungkus rapi dalam hukum alam. Coba kalian perhatikan gambar yang di depan yang sudah ibu gambar. Nah, lihatlah apa khas yang paling mencolok dari rumah Bolon ini. Apakah atapnya yang besar atau menjulang tinggi? Apakah atapnya yang sangat besar, menjulang tinggi, dan sangat curam? Apakah bentuknya khas yang menyerupai pelana kuda atau tanduk kerbau yang gegap? Nah, atap ini umumnya terbuat dari hijau atau daun rubia yang kita tahu. Meskipun materialnya alami, namun memiliki bobot yang sangat signifikan, terutama ketika harus menahan tekanan angin yang kencang ataupun air hujan yang menumpuk. Belum lagi struktur ini sudah berdiri kokoh selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Sekarang mari kita berikan apresiasi. Ini adalah bukti nyata kecerdasan rekayasa nenek moyang kita yang sangat menakjubkan. Tetapi sebagai siswa fisika, kita tidak boleh puas hanya dengan kagum. Nah, sekarang ibu mau nanya, mengapa atap rumah adat Bolon ini sedemikian besar, berat, dan curam ini bisa berdiri kokoh melawan gravitasi dan tidak ambruk? Apa rahasia fisika di balik ketahanannya? Ibu mau nulis yang pertama. Menulis, apakah karena kayunya yang kuat, ataupun karena desainnya dibuat saling dibuat agar bebannya bertribusi. Atau karena strukturnya saling menopang. Atau karena ada tiang-tiang penahan yang kokoh. Nah, dari pertanyaan ini, menurut kalian mana yang paling benar? Ataukah karena kayunya yang kuat, ataupun desainnya dibuat agar bebannya itu bertribusi, ataupun karena strukturnya saling menopang, atau karena ada tiang-tiang penahan yang kokoh? Memorimu mati, Riko.
Nah, ini Ibu, ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab hari ini. Kita akan membuktikan bahwa kokohnya rumah bolong itu adalah sebuah perhitungan yang tepat melalui analisis vektor dan adanya syarat keseimbangan statis. Nah, pertama kita akan membahas pemodelan gaya dulu. Misalkan nih, ada sebuah bolok penopang atap yang menahan beban. Yang menahan beban itu W ya simbolnya, lambangnya. W itu gaya berat atap di titik tumpu. Lalu balok ini miring dengan sudut theta terhadap horizontal. Bukan gambar dulu ya. Nah, agar balok tetap diam atau setimbang, maka gaya-gaya yang bekerja padanya harus saling meniadakan. Lalu bayangkan kita melihat penampang melintang atap rumah bolong yang simetris. Nah, pada titik puncak atap di mana ada dua balok penopang bertemu, kita bisa menganalisis gaya-gaya yang bekerja. Sekarang Ibu akan menggambar vektor gaya pada struktur atap sederhana yang menopang beban terpusat, misalnya di puncak atap. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dari gambar ini, di mana
di atas ini ada W. W itu adalah gaya berat total atap yang bekerja ke bawah. Terpusatnya di puncak atap untuk tujuannya penyederhanaan. Lalu ada T1 dan T2 di sini. Nah ini T1 dan T2. T1 T2 ini melambangkan gaya tekanan atau kompresi yang bekerja pada masing-masing balok penopang, balik penopang dari atap, yaitu dari atap W ini. Arahnya adalah sepanjang balok dan mendorong ke bawah dan keluar. Lalu ada TX, yang ini di sini TX. Ini adalah komponen horizontal dari gaya T1 dan T2. Perhatikan bahwa TX1 ini mengarah ke kiri dan TX2 ini mengarah keluar. Mengarah ke kiri dan ke kanan. Dalam kondisi setimbang, kedua komponen horizontal ini saling meniadakan, yaitu misalnya T1X ditambah T2X sama dengan 0 atau T1X sama dengan min T2X. Inilah yang membuat atap tidak melebar. Lalu ada TY. TY ini adalah komponen vertikal. Di sini TY. TY ini adalah komponen vertikal dari gaya T1 dan T2. Kedua komponen T1Y dan T2Y ini mengarah ke bawah membantu menopang beban W. Mengarah ke bawah membantu menopang pada W. Lalu ada N1 dan N2. Nah, di mana N1 N2 ini adalah gaya normal atau gaya reaksi dari dinding atau tiang penyangga. Tiang penyangga di bawah balok atap. Gaya ini menopang seluruh beban vertikal ke atas, memastikan bahwa seluruh struktur atap tidak ambles atau tidak ambruk. Jadi seperti ini gambar-gambarnya. Lalu ada rumus kesetimbangan. Nah, rumus kesetimbangan itu sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0 ini adalah jumlah gaya horizontal pada 0. Ini menunjukkan bahwa komponen horizontal dari gaya pada balok saling meniadakan, yaitu T1x dikurang T2x sama dengan 0, yang berarti T1x sama dengan T2x. Lalu ada sigma fy. Lalu ada juga sigma fy sama dengan 0. Ini adalah jumlah gaya vertikal dari 0. Vertikal adalah 0. Ini berarti bahwa gaya berat W yang ditopang oleh komponen vertikal dari balok T1Y ditambah T2Y dan gaya reaksi normal dari dinding tiang penyangga, yaitu N1 dan N2. Lalu kita akan membahas menghitung komponen-komponen vektor T. Jika gaya T bekerja pada sudut θ terhadap sumbu horizontal, maka komponen-komponennya adalah yang ini Ibu hapus dulu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas komponen horizontal, yaitu fx. Nah, jadi rumusnya itu fx sama dengan jika komponen horizontal fx, jadi rumusnya itu fx sama dengan t dikali cos theta. Komponen ini itu cenderung mendorong keluar atau menjauh dari rumah. Lalu ada komponen vertikal, yaitu fy.
komponen vertikal atau FY ini itu rumusnya FY sama dengan T sin theta. Nah, kalau tadi komponen horizontal itu Fx sama dengan T cos theta, lalu kalau komponen vertikalnya itu Fy sama dengan T dikali sin theta. Komponen ini cenderung menahan beban ke bawah atau beban W ini. Nah, Ibu ada memberi catatan sedikit. Dalam struktur atap sebenarnya komponen horizontal dibalok di sisi kiri dan atap kanan akan saling meniadakan atau saling menekan satu sama lain. Nah, jadi komponen vertikalnya akan saling menahan dari beban W ini. Lalu bagaimana sih cara menentukan kesetimbangan statis atau sigma F0? Nah, bagaimana sih cara menentukan kesetimbangan statis yaitu sigma F0? Agar atap tersebut kokoh dan setimbang atau statis, maka total gaya yang bekerja harus 0. Nah, caranya itu kesetimbangan horizontal atau sumbu X kesetimbangan horizontal atau sumbu X ini rumusnya sigma Fx sama dengan 0. Lalu ini adalah gaya dorong ke kanan harus sama dengan gaya dorong ke kiri, atau gaya horizontal ke kanan dan ke kiri harus saling meniadakan. Lalu ada kesetimbangan vertikal atau sumbu Y, rumusnya itu sigma Fy sama dengan 0. Ini berarti total gaya ke atas harus sama dengan total gaya ke bawah. Dalam kasus atap, gaya vertikal total dari semua balok penopang atau Fy total harus sama dengan total gaya berat atap atau W total. Jadi rumusnya sigma Fy total sama dengan W total. Maaf ya, Ibu ada salah. Yang betul itu sigma Fy balok sama dengan W total. Lalu apa sih vektor itu? Vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai besar atau arah. Gaya, kecepatan, dan perpindahan adalah contoh besaran vektor. Dalam kasus atap bolon, gaya berat atap W adalah vektor yang arahnya selalu ke bawah. Gaya tekanan atau tarik pada balok penopang T juga merupakan vektor. Lalu kesetimbangan statis adalah kondisi di mana suatu benda berada dalam keadaan diam dan percepatannya 0. A sama dengan 0. Syarat utama untuk mencapai kesetimbangan statis adalah resultan gaya translasi sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Ini berarti sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0.
sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Benda tidak bergerak lurus atau berpindah tempat. Lalu ada resultan torsi. Yang pertama ini tadi itu resultan gaya. Dan untuk kedua ini adalah resultan torsi. Di mana resultan torsi ini adalah momen gaya sama dengan 0, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi sama dengan 0, benda tidak berputar. Lalu apa sih hubungan dengan atap bolon? Hubungan dengan atap bolon ini adalah desain atap yang curam dan struktur yang saling menekan di puncak atau sistem rangka memastikan bahwa semua gaya horizontal dan vertikal saling meniadakan, yaitu sigma Fx 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Dan ini tidak terjadi pada momen putar, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Inilah yang membuat atap bolon kokoh dan seimbang meskipun bebannya besar. Lalu sekarang kita akan menganalisis gaya pada titik puncak atap di mana dua balok penopang bertemu. Yang pertama kita akan pemodelan dan asumsi. Yang pertama itu kita akan membahas pemodelan dan asumsi. Asumsi atas simetris sehingga gaya pada balok kiri T1 dan T2 sama dengan gaya pada balok kanan T2, jadi T1 sama dengan T2 sama dengan T. Lalu asumsikan lagi beban total atap yang ditanggung oleh titik puncak adalah W, itu gaya berat, dan W ini adalah vektor vertikal ke bawah. Lalu sudut kemiringan balok atap terhadap sumbu horizontal adalah θ. Kita asumsikan sudutnya itu kemiringan khas atap bolon, misalnya θ sama dengan 60 derajat. θ sama dengan 60 derajat ini atapnya berarti curam ya anak-anak. Lalu syarat-syarat keseimbangan vertikal sigma Fy sama dengan 0. Untuk memastikan atap tidak ambles atau tidak ambruk, total gaya vertikal ke atas harus sama dengan total gaya vertikal ke bawah. Jadi gaya ke bawah itu W sama dengan Jadi gaya vertikal ke bawah itu adalah W. Lalu gaya ke atas itu adalah komponen vertikal dari kedua balok penopang, yaitu T1Y ditambah T2Y. T1Y ditambah T2Y. Lalu karena gaya ke atas komponen vertikal dari kedua balok penopang T1Y ditambah T2Y, jadinya sigma Fy sama dengan T1 sin θ. Sin θ ditambah T2 sin θ. Dikurang W sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan T1 sin θ ditambah T2 sin θ sama dikurang W sama dengan 0. Karena T1 sama dengan T2, jadinya kita anggap T. Nah, jadi kesimpulannya, jadi debat rumusnya 2 ditambah T, 2 dikali T dikali sin θ
sama dengan W. Nah, dari sini kita bisa menghitung besar gaya pada tekanan P yang harus ditanggung oleh setiap balok penopang untuk menahan beban W. Anak-anak gambarnya itu hampir sama seperti ini, hampir sama gambarnya seperti ini, jadi kita anggap aja gambarnya seperti ini ya. Nampak kan? Jadi kita akan membahas soal misalnya nih, kita asumsikan aja beban total di antap W yaitu adalah 10. Kita anggap aja gambarannya seperti ini. Jadi kita asumsikan beban total atapnya itu 10.000. Lalu sudut kemiringannya tadi 60 derajat. Kita harus tahu dulu theta 60 derajat itu sama dengan sekitar 0,866. 0,866. Tadi kan rumusnya itu yang ini, T sama dengan W per 2 sin theta. Jadi kita memakai W 0,866 ini adalah sin 60 derajat itu. Kan tadi T sama dengan W per 2 sin theta, jadinya 2 kali 0,866. Sin theta-nya 60 derajat. Oh ya, maaf ya, W-nya ini langsung kita tulis saja 10.000 Newton. Lalu langsung kita turunkan aja. Dua dikali 0,866 itu 1,733. Lalu 10.000 dibagi 1,733 hasilnya 5,737.
5,77 3,7 Newton. Jadi T-nya 773 Newton. Jadi hasilnya T itu 5,773,7 Newton. Nah, artinya agar atap dengan beban 10.000 Newton setimbang, setiap balok penumpang harus menahan gaya tekanan besar sekitar 5,773,7 Newton. Kekokohan atau bergantung pada kemampuan balok atau kayu untuk menahan gaya tekan ini. Lalu bagaimana syarat keseimbangan horizontal Fx sama dengan 0? Lalu bagaimana sih syarat keseimbangan horizontal Fx sama dengan 0? Untuk memastikan atap tidak melebar dan mendorong dinding keluar, total gaya horizontal itu harus 0. Nah, bagaimana sih caranya? Gaya ke kiri atau sama dengan komponen horizontal balok kiri atau T1x, dan gaya ke kanan itu yaitu T2x. Nah, jadi rumusnya itu sigma Fx sama dengan T2 cos theta, T2 cos theta dikurang T1 cos theta sama dengan 0. Karena T1 sama dengan T2 sama dengan T, jadinya T cos theta dikurang T dikali cos theta. Karena T1 sama dengan T2 sama dengan T, jadinya T cos theta dikurang T1 cos theta dikurang T2 cos theta, yaitu 0 dikurang 0. Jadi artinya persamaan ini secara optimal terbukti benar karena struktur atap rumah bolon simetris, komponen horizontal gaya tekanan dari balok kiri saling meniadakan dengan komponen horizontal dari balok kanan. Nah, anak-anak, hari ini kita telah membuktikan bahwa kokohnya atap rumah adik bolon bukanlah semata-mata karena kayunya yang kuat, tapi karena penerapan konsep fisikanya, yaitu keseimbangan statis. Dengan struktur atap rumah bolon yang diwariskan leluhur kita telah secara cerdas memastikan bahwa resultan gaya totalnya sama dengan 0, yaitu sigma F sama dengan 0, baik secara horizontal maupun vertikal. Gaya berat atap seimbang dengan komponen vertikal gaya pada balok penumpang dan gaya-gaya horizontalnya yang meniadakan. Baiklah, sekian dari materi Ibu. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih.